tanggal 2 Februari 2026 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Presiden air juga 3 orang, 2 tidak hadir, semua pemainnya tetap siap. 31 orang, semua tetap hadir, semua pemainnya siap. Untuk juga berjumlah 29 orang, 5 tidak hadir, semua berpakaian lengkap siap. Laporan selesai. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara hormat. Tegak. Jempol upacara bendera Senin tanggal 2 Februari 2026 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Mengeningkan cipta mulai. Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka yang jahat di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan seluruh bangsa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, bebas, adil dan makmur atas hak bermartabat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh Pidana Luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membangun suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kebenekaan hukum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disebutlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam bentuk Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu Ketuhanan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kesenangan dalam persyaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ikrar Pelajar Indonesia. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Buku sesama teman. 5. Mencintai tanah air Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh.
tinggi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami cintai dan kami banggakan pada seluruh siswa yang berbahagia. Baik, saya akan membacakan amanat pada kesempatan apel bendera pada pagi hari ini. Kita semua tahu masa remaja adalah masa yang penuh perubahan. Tantangan dan peluang remaja adalah generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat. Namun saat ini kita dihadapkan pada masalah yang tidak dapat diabaikan, yaitu masalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan isu yang serius dan memerlukan perhatian dari semua pihak. Fenomena ini mencakup berbagai perilaku negatif, mulai dari tawuran, tindakan kriminal, penggunaan narkoba, hingga perilaku yang menyimpang lainnya. Masalah ini tidak bisa disepelekan karena akan berdampak besar pada masa depan bangsa kita. Para remaja adalah aset berharga bagi negara kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memahami dan mencari akar permasalahan ini. Kenakalan remaja bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan yang buruk, tekanan dari teman sebaya, dan ketidakstabilan emosional. Kepada Bapak dan Ibu guru, sebagai pembimbing generasi muda, tugas kita adalah memberikan perhatian dan bimbingan yang tepat kepada mereka. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting dalam membentuk karakter remaja yang baik. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan positif bagi para remaja. Kepada anak-anak siswa dan siswiku, kita juga perlu membatasi diri untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga selamanya kita tidak terjerumus dan makin terperosok ke dalam lubang yang semakin dalam. Lakukan kegiatan positif dalam waktu luang, seperti berolahraga, seni, dan kegiatan sosial. Kita dapat mengalihkan perhatian dari perilaku negatif yang ada di sekeliling kita. Selain itu, mari kita tingkatkan komunikasi yang baik dengan generasi yang lebih tua dan berpengalaman. Sampaikan aspirasi apapun itu, para guru juga perlu memahami perasaan anak didiknya dan tetap berikan dukungan ketika mereka menghadapi masalah. Jangan biarkan mereka merasa terasing atau tidak dihargai, karena hal itu bisa menyebabkan mereka mencari pengakuan di tempat yang salah. Hadirin yang kami hormati, kenakalan remaja bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja atau generasi yang lebih tua, tetapi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat. Mari kita bersatu untuk menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan mendukung pertumbuhan positif para generasi muda. Dengan bersama-sama melakukan tindakan nyata, kita dapat mencegah kenakalan remaja dan membawa kita menuju masa depan yang cerah. Saya yakin dengan semangat gotong royong dan kepedulian kita dapat mengatasi masalah kenakalan remaja ini bersama. Marilah kita berperan aktif dalam membentuk generasi muda yang tangguh, berintegritas, dan bertanggung jawab, yang siap meneruskan estafet perjuangan bangsa menuju kemajuan dan kesejahteraan. Akhir kata, saya sampaikan ucapan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri amanat pada kesempatan ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhan kami, pada upacara bendera ini kami kembali memberikan puji yang bersyukur kepadamu atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami. Saya memberikan doa kepadamu. Ya Allah, jadikan upacara ini untuk melatih kami menjadi siswa yang lebih disiplin,
tim dari kepolisian Kabupaten Kapuas, tepatnya dari Polres ya, yang telah berkenan membersamai kita dalam apel Senin yang tadi beliau sudah menyampaikan tentang petuah nasihat bagaimana kita tidak termasuk dalam kategori anak nakal, ya kan? Nah, terima kasih Bapak dari kepolisian ya yang telah sudi mampir dan mengagendakan acara